Untuk membahas kasus ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Ibu Ai Mariati Solihah, Ketua KPAI. Selamat sore, Bu Ai. Selamat sore, Mbak Stefani. Iya, Bu Ai, ada begitu banyak hal yang perlu kita soroti dalam kasus ini. Ibu kandung yang melecehkan anaknya sendiri, namun di sisi lain juga pelaku bisa disebut sebagai korban yang kemudian diiming-imingi uang, ada himpitan ekonomi, ada ancaman dan sebagainya. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, tentu ini sangat miris ya, karena beberapa minggu, bahkan minggu lalu, kami juga turut melihat pengungkapan polisi terkait jual beli video pornografi anak gitu ya. Bahkan sebelumnya pornografi anak sampai ke Amerika melibatkan berbagai antar negara menjadi sebuah konten yang sangat laris ya di dalam industri pornografi. Nah, hari ini kita melihat bahwa talentnya betul anak dan dilakukan ini yang menurut saya titik kritis yang harus kita ungkap sedemikian gamblang bahwa ternyata orang tua pada anak ini kan sesuatu yang di luar akal sehat ya, bahkan tidak sangat jauh dari prediksi, karena yang kami temukan di beberapa pornografi anak itu adalah anak terhadap anak, dan memang betul ada yang mengarahkan, ada yang membangun industrinya gitu ya, kemudian juga produksinya dan lain-lain, transmisi dan lain-lain. Nah, hari ini kita menemukan fakta yang sangat miris, sampailah pada pendekatan-pendekatan secara ekonomi orang yang sedang dalam situasi sulit gitu ya, bahkan orang tua terhadap anaknya. Tentu kami melihat disinilah titik kritis di mana edukasi digital ini belum sampai di masyarakat kita. Yang muncul adalah justru banyak sekali ya para pelaku yang dengan mudah gitu menarget pihak yang menurut mereka bisa dimanipulasi, kalau kami menyebutnya kerentanannya baik secara ekonomi, terlebih lagi pada siapa anak-anak kita yang menjadi korban atas sebuah tindakan yang sudah terencana tersebut. Sehingga tentu dalam aspek penegakan hukum bagi kami, siapapun yang melakukan tindakan kekerasan bahkan pidana terhadap anak ya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi tadi gitu ya, ada pola terencana sindikat gitu yang memainkan peran-peran urgen atas beredarnya jual beli pornografi, bahkan ini sudah menjadi children sexual abuse material gitu ya, yang memang pasarnya memang di berbagai negara. Sehingga saya melihat selain aspek perlindungan anak, juga praktek industri yang harus diungkap oleh aparat penegak hukum, Mbak Stefani. Baik, Bu Ai, artinya Anda menduga pemilik akun Facebook yang saat ini sedang diburu polisi ini tidak bergerak sendiri, ada bisnis yang lebih besar di baliknya? Ya, kalau melihat rangkaian beberapa yang kami temukan seperti itu. Ini yang kemarin 8 anak ya di Bandara Soekarno-Hatta, yang itu transmisinya sampai ke Amerika dan kita melibatkan FBI di sana, itu talentnya anak terhadap anak gitu ya. Tetapi orang dewasa yang mengarahkan, yang memproduksi lalu mentransmisi. Kalau ini sudah menyasar orang tua terhadap anak. Kalau dilihat kemiripannya itu memang untuk kepentingan ekonomi, tetapi target sasaran pada kritis ini kan tentu menyoroti, dan kita sangat waspada ya bahwa kelompok-kelompok yang tidak tersasar edukasi dalam ini yang kemudian menjadi target operasi pada sindikat tersebut. Baik, Bu Ai, kemarin KPAI juga memberikan pendampingan ya saat pemeriksaan. Bagaimana kondisi dari Ibu R sendiri? Kami memastikan ada pendampingan kepada anak dan ibu. Sudah kita hubungi PPA ya, P3A DKI Jakarta, dan sudah meluncur koordinasi saya kira dengan Polda Metro Jaya, yang hari ini sudah terselenggara baik itu terhadap anak dan terhadap ibu, untuk kita bisa memberi dukungan optimal pada anak tersebut. Dan kepada ibu tentu kita ingin minta banyak sekali keterangan ya, walaupun dalam hal ini kondisi ibu memang dikabarkan sedang dalam situasi yang sungguh terguncang gitu ya, karena tadi seperti yang disoroti di awal bahwa kerentanan terhadap orang-orang yang secara ekonomi maupun tidak terpapar edukasi ini kan dua kali lipat ya kesulitan-kesulitan kita untuk mengetahui kejelasan persoalan ini. Tetapi tentu layanan dari
pemerintah DKI dari Pemprov sudah sampai dan ini yang sedang kita ikuti sehingga terutama anak kami mengharapkan anak ini bisa kembali tumbuh kembangnya karena sedang dalam situasi bermain ya dan lain-lain. Walaupun banyak yang mengatakan korban ini usianya masih kecil, Bu Ai, dari kasus-kasus yang pernah Anda tangani, sebenarnya dampaknya ke depannya akan seperti apa? Apakah tetap akan ada trauma yang terjadi pada korban? Ya, disinilah letak dari kerentanan anak masuk dalam kekerasan fisik, psikis, terutama di dalam ranah daring ya, karena ada rekam media seumur hidup yang dia sandang. Kita hari ini menyerukan untuk down ya, siapapun yang memiliki, mari kita hapus. Tapi kan dalam sistem tertentu ini tidak bisa. Tentu saja bukan hanya fisik, kan hari ini kita sudah mengetahui diperiksa fisiknya, psikologisnya, dan itu bisa dilakukan pemulihan. Tetapi rekam jejak media ini yang tentu membuat anak berkali lipat ya mendapatkan situasi terguncang dan lain-lain. Padahal kita tidak tahu esok hari anak ini adalah calon pemimpin kita, calon orang yang terus memiliki kehidupan yang berkembang. Nah ini saya kira yang diperlukan kecepatan ya alat transmisi ataupun teknologi kita yang bisa menghilangkan sesuatu yang tentu saja berkontribusi terhadap anak ini sangat traumatis ya, dan juga rekam media yang berkontribusi juga terhadap psikologis anak. Dan saya kira ini menjadi PR bersama ya, karena lagi-lagi kasus-kasus pornografi anak atau children sexual abuse material ya dalam hal ini itu sangat berkali lipat ya mendapatkan sebuah baik secara fisik dan psikologis gitu, karena tadi rekam jejaknya tentu membayangi seumur hidup anak tersebut. Baik, kami harapkan tentunya KPAI bisa terus mendampingi baik korban maupun juga pelaku yang merupakan ibu kandungnya. Terima kasih Ibu Ai Mariati Solihah sudah bergabung di Berita Satu Sore. Baik, terima kasih.